perhatikan terus, memang kayak bener ada orang yang ngintip. Nah, orang ini kulitnya itu hitam, rambutnya acak-acakan. Si sosok ini ngintip bahwa ini bukan manusia. Di situ Pak Panca menjelaskan bahwa sosok laki-laki ini wajahnya pucat banget, bibirnya juga pucat, dan di area giginya itu ketika beliau ngomong itu di area gusinya itu seperti ada bekas-bekas darah. Terus beliau naik lagi ke bangku, beliau ngintip dari balik-balik jeruji itu. Di situ Pak Panca ini melihat ada bola. Bola ini menggelinding dari kanan ke arah sebelah kiri, tapi nggak ada siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita kiriman yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Bu Linda. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini tentu akan terasa menarik karena ceritanya dikirim oleh seorang ibu rumah tangga. Nama beliau Bu Linda. Bu Linda saat ini usianya 52 tahun dan beliau ini ingin menceritakan atau membagikan pengalaman misterinya. Dan pengalaman mistis ini terutama dialami oleh suami Bu Linda yang bernama Pak Panca. Dan yang kedua yang membuat cerita ini menarik karena cerita ini berlatar belakang di sekitaran tahun 90-an. Di mana kejadiannya itu ada di sebuah desa. Dan pada akhirnya nanti cerita ini akan membahas seorang tokoh atau seorang sosok, yaitu Pak Wage, seorang juragan tembakau dulunya, yang ternyata belakangan warga desa ini tahu bahwa Pak Wage ini melakukan sesuatu di gudangnya. Nah, jadi ceritanya berawal di sekitaran tahun 1982, Bu Linda menikah dengan Pak Panca. Nah, menurut Bu Linda, sebelum menikah dengan Bu Linda, Pak Panca ini sempat kerja di sebuah perkebunan sawit yang ada di Sumatera. Beliau kerja di sana itu lama sekali, hampir 10 tahunan lebih. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman mistisnya. Jadi menurut Bu Linda, Pak Panca ini orangnya berani sekali, terutama untuk urusan-urusan makhluk halus. Sering Pak Panca ini didatengin sosok makhluk halus, tapi beliau nggak pernah takut. Karena memang Pak Panca ini orangnya berani. Nah, singkat cerita, 1 tahun setelah Bu Linda ini menikah, mereka pindah di daerah Bekasi. Mereka sewa lapak di sebuah pasar dan
Bu Linda dan Pak Panca ini menjual baju dan juga celana. Nah, singkat ceritanya, selama rentang waktu sekitar 5-6 tahunan, Bu Linda dan Pak Panca itu pindah-pindah. Dari Bekasi, sempat pindah ke Jakarta, sempat balik lagi ke Bekasi, dan terakhir itu mereka menempati sebuah lapak di daerah Depok. Jadi setelah mereka pindah-pindah dan masih menjual barang yang sama, baju dan juga celana, mereka merasa bahwa penjualannya itu nggak menentu, dan lebih sering mereka ini defisit. Pada akhirnya mereka berpikir, mereka harus cari usaha baru, dan mereka sudah bosan tinggal di sana. Sedangkan orang tua Bu Linda yang ada di desa ini sering menghubungi Bu Linda. Mereka ini mengharapkan supaya Bu Linda dan Pak Panca itu kembali saja ke desa. Singkat cerita, di sekitar tahun 91, Bu Linda dan Pak Panca waktu itu sudah melahirkan 2 orang anak. Anak mereka semua ini perempuan dan kondisinya waktu itu masih kecil-kecil. Anak Bu Linda yang pertama itu usianya masih 4 tahun, sedangkan anaknya yang kedua 2 tahun usianya. Nah, ditambah dengan urusan ekonomi yang bertambah, sedangkan pemasukan juga semakin menyempit, mereka akhirnya memutuskan mereka kembali ke desa, ke desanya Bu Linda ini. Ketika pertama kali datang ke sana, mereka masih bingung, terutama Pak Panca ini. Mereka bingung, mereka harus usaha apa. Jadi sekitar hampir 1 bulan yang dilakukan Pak Panca ini hanya membantu orang tuanya Bu Linda, alias membantu mertuanya. Kebanyakan setiap pagi Pak Panca itu pergi menuju ke hutan mencari pakan untuk ternak-ternak yang dimiliki oleh mertuanya. Agak siangan dikit Pak Panca masuk ke hutan untuk cari kayu bakar. Nah, umumnya di tahun-tahun itu memang warga desa ini masih masak menggunakan kayu bakar. Jadi itulah yang dilakukan Pak Panca hampir 1 bulanan lebih. Setelah itu beliau ini ditawari oleh mertuanya, kalian pengennya usaha apa? Nah, waktu itu ketika ditanya, Pak Panca dan Bu Linda ini belum ada jawaban. Karena memang beliau berdua itu masih bingung mereka mau usaha apa. Terus terang waktu itu memang modal mereka sudah habis. Di satu sisi lain mereka mau pinjem ke orang tua atau juga ke mertua ini juga nggak enak. Akhirnya tanpa disadari oleh Bu Linda dan Pak Panca, orang tua Bu Linda ini bilang, sudah gini aja Nduk, ini bapak sama ibu ada uang, tapi nggak seberapa. Kalau kalian masih bingung mau usaha apa, bapak ini punya ide. Bapak ini sudah lama sekali ngeliat di daerah sini ini loh kok nggak ada warung jamu. Sedangkan orang-orang yang ada di sini ini doyan jamu semua. Mereka kalau beli jamu itu jauh, mereka harus pergi menuju ke pusat keramaian yang ada di dekat alun-alun. Lah kok sebaiknya bapak ini punya pikiran kalian aja yang buka warung jamu. Nah, mudah-mudahan uang modal ini cukup. Nah, dari situ sebenarnya Pak Panca dan Bu Linda ini nggak punya pengetahuan apapun tentang jamu. Tapi karena ini adalah nasihat dari orang tuanya, akhirnya mereka pun mengiyakan. Ya sudah Pak, nanti kita coba. Yang pertama kita mau cari lokasinya dulu. Langsunglah siang itu Pak Panca ini bawa sepeda. Beliau keliling sendirian, cari lokasi. Terus beliau itu berhenti di sebuah lokasi. Di situ ada bangunan besar sekali. Bangunan ini Pak Panca ini nggak tahu. Tentu kalau Bu Linda tahu karena Bu Linda warga sana. Ketika pertama kali melihat bangunan ini, Pak Panca sudah tahu bahwa bangunan ini sudah lama terbengkalai, sudah lama nggak dipakai. Entah bangunan ini dulunya digunakan sebagai apa. Nah, setelah melihat gudang itu, di samping gudang ini persis ada lahan. Lahan ini kosong, hanya dibatasi pagar-pagar yang terbuat dari kayu-kayu seadanya. Nah, lahan ini lumayan. Luasnya itu kira-kira panjangnya ini sekitar 20 meter dan lebarnya sekitar 15 atau 10 meter lah. Yang diingat Pak Panca seperti itu. Pak Panca sudah memikirkan, kalau di sini, di lahan kosong ini dibangun bangunan yang seadanya, terbuat dari kayu dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk toko jamu.
Karena menurut Pak Panca di sana ini orang sering lalu lalang. Kalau ada orang yang menuju ke alun-alun, selalu lewat sini dan pulangnya selalu lewat sini. Atau kadang-kadang kalau ada orang yang menuju ke suatu tempat, ini akses jalan utama lewat sini memang. Disinilah akhirnya Pak Panca punya pikiran dan punya ide, lahan ini kayaknya cocok. Nah, sebelum beliau ini mencari tahu siapa pemiliknya, Pak Panca pulang lebih dulu, menyampaikan hal ini ke Bu Linda. Awalnya Bu Linda ini kaget, karena Pak Panca kok milih lokasi itu. Nah, Bu Linda ini tahu bahwa gudang itu memang sudah lama terbengkalai, dan sudah nggak ada yang ngurusi. Gudang ini dulunya dimiliki seseorang yang bernama Pak Wage, seorang juragan tembakau. Selain itu Pak Wage ini punya usaha-usaha lain seperti pembuatan dupa di sana. Tapi sepengetahuan Bu Linda, gudang ini dulunya difungsikan untuk penyimpanan tembakau. Di sana juga banyak sekali karyawannya. Memang waktu itu Bu Linda ini nggak tahu ketika gudang ini beroperasi, Bu Linda itu belum tahu karena Bu Linda belum lahir waktu itu. Bapaknya Bu Linda sendiri waktu itu usianya juga masih 20 tahunan. Nah, tapi berita yang beredar tentang gudang ini memang sangat santer sekali. Jadi Bu Linda tahu bahwa gudang dan juga lahan di sampingnya ini memang angker. Dan orang-orang sana sudah tahu semua, apalagi orang-orang sana tahu betul sejarah dari gudang ini, termasuk sejarah dari Pak Wage sendiri. Akhirnya Bu Linda ini mau ngomong ke Pak Panca, ke suaminya itu. Sebenarnya Bu Linda mau menjelaskan bahwa gudang ini dan lahan di sampingnya itu angker. Tapi karena Bu Linda tahu karakter suaminya seperti apa, pasti meskipun Pak Panca ini tahu gudang dan juga lahan ini angker, Pak Panca pasti tetap memberanikan diri di sana. Karena beliau ini nggak mau tahu orangnya. Bu Linda tahu betul itu. Akhirnya Bu Linda ini nggak ngomong apapun ke Pak Panca. Bu Linda hanya bilang, Pak, itu dulu katanya orang-orang sini bekas gudang tembakau. Kalau pengen tahu persisnya seperti apa, tanya ke Bapak aja. Terus kalau memang jenengan ini srek untuk bikin warung jamu di sana, ya kita cari informasi. Di gudang itu dijaga 2 orang satpam yang dipercaya untuk memegang kuncinya. Sedangkan anak keturunan dari Pak Wage ini sudah lama sekali nggak tinggal di sana. Mereka tinggal di kota semua. Nah, akhirnya siang itu juga, sebelum ngomong ke mertuanya, Bu Linda dan Pak Panca menuju ke gudang tersebut. Ada seorang security di sana yang lagi jaga di gudang. Terus Pak Panca tanya, Pak, saya mau tahu, ini lahan di sebelah ini bisa nggak saya sewa? Tentu waktu itu satpam ini cuma bilang, terus terang Pak, saya ini cuma jaga di sini, tapi saya punya nomornya Bu Jessica. Nah, Bu Jessica ini adalah anak dari Pak Wage. Nggak tahu anak yang keberapa. Yang jelas yang ngurusi gudang dan juga lahan di sampingnya adalah Bu Jessica ini. Akhirnya dikasihlah kontaknya. Dan nggak lama setelah itu Pak Panca coba telepon ke nomor teleponnya Bu Jessica ini. Waktu itu masih nomor telepon rumah. Yang ngangkat waktu itu adalah pembantu Bu Jessica. Setelah itu Bu Jessica ini yang ngomong, ya dengan siapa ini? Pak Panca pun menjelaskan, kami warga di desa ini, kami ingin buka usaha. Intinya waktu itu Pak Panca menjelaskan secara detail, lahan di samping gudang itu mau didirikan bangunan semi permanen untuk membuat warung jamu. Nah, awalnya Bu Jessica ini diam, terus menanyakan lagi, Bapak ini warga asli sana atau pendatang? Nah, Pak Panca pun menjelaskan, saya pendatang, tapi istri saya dan mertua saya orang asli sini. Mertua saya bahkan kenal dengan almarhum Pak Wage. Terus Bu Jessica ini diam sejenak, kemudian beliau jawab, Pak, terus terang kalau lahan kami itu digunakan untuk kepentingan warga, kami nggak keberatan, kami malah seneng. Jadi harapan kami memang seperti itu, tapi warga-warga di sana itu nggak pernah ada tembusan. Ini baru Bapak yang pertama kali. Kami terus terang nggak keberatan, Pak. Tapi ya minta tolong dijaga saja kebersihannya. Dan juga yang kedua, saya tidak bertanggung jawab apapun
kalau ada sesuatu yang terjadi di sana. Tentu pas waktu Bu Jessica ngomong seperti ini, Pak Panca juga agak merasa heran. Ini maksudnya apa? Nah, menurut Bu Linda, mungkin Bu Jessica ini memahami Pak Panca. Yang ada di dalam pikiran Bu Jessica itu, mungkin Pak Panca ini sudah tahu sejarah tentang gudang dan juga lahan ini. Yang ada di pikiran Bu Jessica mungkin seperti itu. Itulah kenapa Bu Jessica ngomong kalau ada apapun yang terjadi, beliau nggak mau tanggung jawab. Setelah itu akhirnya Bu Jessica ini menyampaikan bahwa nggak masalah, silakan dipakai. Nah, akhirnya ditutup dan Pak Panca ini heran. Yang membuat Pak Panca heran, Bu Jessica ini sama sekali nggak membicarakan tentang uang sewa maupun uang apapun lah itu, uang kebersihan. Bu Jessica nggak membicarakan itu. Dan ketika Pak Panca sempat tanya, ini biayanya gimana ya Bu? Bu Jessica hanya bilang, sudah tempatin aja nggak apa-apa. Kalau sudah memang nggak usaha itu, ya dibongkar, dikembalikan seperti semula. Hanya itu pesannya. Artinya bahwa menyewa lahan ini dengan gratis. Nah, yang kedua yang membuat Pak Panca ini heran, karena Bu Jessica sempat mengungkapkan hal yang seperti itu. Hal ini akhirnya dibicarakan ke Bu Linda. Bu, tadi itu Bu Jessica sempat bilang, ada sesuatu yang membuat aku ini mikir. Kenapa Pak? Pak Panca menjelaskan, itu loh katanya Bu Jessica ini kalau kita di sana, Bu Jessica nggak bertanggung jawab kalau ada sesuatu yang terjadi di sana. Ini memangnya kenapa? Ada apa memangnya? Kok kayak seolah-olah Bu Jessica ini sudah tahu. Ada yang disembunyikan, ini apa? Nah, Bu Linda di situ nggak bisa bilang. Sudahlah Pak, kalau aku bilang, kamu pasti tetap ngeyel. Kalau aku bilang tempat itu angker, kamu kan tetap mendirikan bangunan di sana. Pak Panca bilang, oh iya, ngapain takut? Ya intinya kayak gitulah maksud Bu Jessica. Mungkin gudang dan juga lahan di situ itu angker. Makanya dari situ Bu Jessica nggak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa. Ya mungkin ada yang diliatin, ada yang kesurupan. Mungkin dari situ Bu Jessica nggak mau tahu. Kalau memang soal seperti itu nggak ada masalah. Pak Panca ngomong seperti itu. Karena memang setelah dijelaskan di awal tadi bahwa Pak Panca ini orangnya pemberani. Dan dia nggak mau tahu hal semacam itu. Dia akan tetap ngeyel. Akhirnya pulanglah mereka menghadap ke orang tuanya Bu Linda. Pak Panca ini bilang, Pak, kami sudah dapat tempat. Oh ya, di mana tempatnya? Di situ Pak, di bekas gudang tembakau. Di sampingnya itu ada lahan. Nah, pas waktu Pak Panca ngomong seperti ini, orang tua Bu Linda itu kaget. Dua-duanya kaget. Loh itu siapa toh yang milih di sana itu siapa? Atas petunjuk siapa? Pak Panca cuma menjelaskan, tidak ada Pak, saya jalan-jalan aja terus saya lihat ini kayaknya berpotensi karena lewatannya orang. Terus lahan itu kan kosong nggak dimanfaatkan. Nah akhirnya orang tua Bu Linda ini hanya diem awalnya. Karena orang tua Bu Linda diem, Pak Panca penasaran, kenapa Pak? Bapak juga mau bilang kalau tempat itu angker. Terus bapaknya Bu Linda ini bilang, yo kata orang-orang kayak gitu, tapi yo aku kalau lihat kamu ini orangnya pemberani, ya wes lah terserah kamu aja, aku percaya sama kamu. Nah singkat cerita mulailah Pak Panca ini merencanakan pembangunan. Beliau tentu mencari tukang dan juga kuli, minimal 2 orang lah yang membantu Pak Panca. Bangunan ini nggak terlalu mewah, juga nggak ditembok, hanya bangunan dari kayu-kayu yang sederhana sekali. Dan yang kedua yang ada di pikiran Pak Panca, paling tidak juga disediakan 1 ruang untuk kamar. Karena Pak Panca ini orangnya suka tidur sendirian, suka di tempat-tempat sepi. Mulailah Pak Panca ini mencari tukang, nggak jauh dari sana. Nah yang membuat Pak Panca ini merasa ganjil dan aneh, hampir seharian Pak Panca ini nyari tukang. Nggak pernah ada tukang yang mau. Jadi ada 3 tukang dalam rentan waktu seharian itu yang ditemui oleh Pak Panca. Mereka umumnya menyatakan nggak mau untuk membantu Pak Panca bangun di daerah sana. Jadi ceritanya seperti ini. Pak Panca ini sempat ngomong ke salah satu tukang yang pertama kali ditemui, Pak, bisa nggak bangun? Ini bangunannya nggak terlalu mewah kok, gampang banget, nanti saya bantu juga. Oh iya ya, di mana Pak? Itu loh di sebelah bangunan bekas gudang tembakau. Loh, yang ada lahan kosong itu? Iya, yang punyanya
Pak Wage dulu. Langsunglah tukang-tukang ini nolak. Wah, jangan Pak, jangan saya Pak. Saya nggak berani Pak, saya bukan warga asli sini. Alasannya seperti itu. Akhirnya ya sudah, Pak Panca cari tukang yang lain. Tukang kedua yang ditemui Pak Panca ini, mereka juga menolak setelah dikasih tahu bahwa lokasinya adalah di samping gudang bekas tembakau itu. Tukang ini beralasan dia ini nggak berani karena banyak cerita-cerita miring yang terjadi di sana, yang ada di gudang bekas tembakau itu dan juga ada di lahan tersebut. Banyaklah cerita-cerita mistis yang terjadi di sana. Tukang ini menyatakan nggak mau. Sampai terakhir tukang ketiga, dia juga menyatakan keberatan, dia nggak mau. Akhirnya keesokan harinya, Pak Panca ini langsung belanja peralatan bangunan seadanya. Langsunglah Pak Panca ini bangun bangunannya sendiri. Karena Pak Panca ini juga bisa. Sebenarnya dia cuma pengen dibantu oleh beberapa tukang. Tapi karena waktu itu banyak tukang ini yang beralasan. Dan Pak Panca ini orangnya nggak mau yang ribet-ribet seperti itu. Kalau memang nggak mau ya sudah. Akhirnya mulailah hari itu dibangun sendiri oleh Pak Panca. Dan sekitar jam 1 siang, Bu Linda ini datang bawa makanan. Pak Panca bilang, "Bu, nanti aku nggak pulang, aku mau tidur sini. Tolong aku bawakan tikar, selimut, sarung, sama obat nyamuk. Aku mau tidur sini." Loh kenapa? Tentu waktu itu Bu Linda ini nggak mau. Karena Bu Linda tahu betul ini daerah sini ini angker. Tapi waktu itu Pak Panca ngotot. Sudah nggak apa-apa, kamu nurut aja. Biar aku ini fokus menyelesaikan pembangunan ini dan biar kita langsung bisa buka toko. Sudahlah, kamu nurut aja. Akhirnya Bu Linda pun nurut. Bu Linda pulang, ambil sarung, ambil bantal, ambil tikar, dan juga menyiapkan beberapa obat nyamuk. Setelah itu akhirnya benar. Sekitar jam 5 sore menjelang maghrib, Pak Panca istirahat. Beliau menggelar tikar seadanya dan menyiapkan kayu bakar. Bangunan ini belum jadi sepenuhnya. Jadi beliau itu tidur persis di samping bekas gudang tembakau itu. Nah, gudang tembakau ini, itu dindingnya ini masih ada jeruji-jeruji. Nah, kabarnya itu yang ada ventilasinya ini dulu ditempati oleh karyawan-karyawan yang tinggal di gudang tembakau tersebut. Itu ada beberapa ventilasi udara, ada beberapa jendela-jendela kecil di sana, yang beberapa di antaranya itu sudah rusak. Artinya orang yang ada di samping gudang itu bisa melihat langsung ke arah dalam gudang. Nah, disitulah Pak Panca ini tidur persis di bawah jendela yang rusak itu. Beliau menyalakan kayu bakar, menggelar tikar, dan mulai Pak Panca ini tidur-tiduran. Waktu itu sudah jam 6:30, Pak Panca ini sudah kelesetan istilahnya, sudah merebahkan badan, dan sekitar jam 9 malam beliau kebangun karena anginnya itu begitu kencang. Jadi pada akhirnya Pak Panca ini cari tempat yang ada penghalang anginnya. Beliau pindah tempat, agak ke belakang. Nah, di belakang itu ada bangunan semacam bangunan L. Jadi bisa untuk menghalang angin. Nah, lokasinya itu siku. Disitulah Pak Panca menggelar tikar dan tidur, kembali menyalakan kayu bakar dan juga obat nyamuk. Beliau tidur di sana. Nah, nggak tahu jam berapa. Yang jelas waktu itu tengah malam. Pak Panca ini dibangunkan oleh sosok bapak-bapak. Orangnya itu hanya pakai kaos kutang warna putih dan beliau pakai celana pendek. Beliau ini bangunkannya itu nggak sopan sekali, sambil dorong-dorong badannya Pak Panca. "Wih, bangun, bangun, bangun. Ngapain kamu tidur sini? Ngapain?" Pak Panca buka mata, disinilah beliau melihat ada bapak-bapak itu. Beliau pakai singlet, pakai celana pendek, badannya itu agak gede. Terus beliau itu bawa kipas. Tangan kanan beliau ini bawa kipas. Di situ Pak Panca ini mengabaikan. Beliau langsung tidur lagi. "Ah, kamu ganggu orang tidur aja." Pak Panca tidur. Pak Panca ini tahu bahwa ini bukan manusia. Di situ Pak Panca menjelaskan bahwa sosok laki-laki ini wajahnya pucat banget, bibirnya juga pucat, dan di area giginya itu ketika beliau ngomong, itu di area gusinya itu seperti ada bekas-bekas darah. Disitulah Pak Panca yakin ini bukan manusia. Dari situ beliau malah kesel. Jadi beliau cuma menyampaikan, "Kamu ganggu orang tidur aja." Pak Panca pun tidur lagi. Nah,
Selang 10 menit kemudian, orang ini megang kakinya Pak Panca. Lagi-lagi beliau bangunin, "Hei, kamu jangan tidur sini. Ini lahanku ini. Kamu kok berani-beraninya, kamu anak siapa kamu?" Pak Panca buka mata lagi, ternyata masih tetap si bapak-bapak ini. Nah, saking keselnya Pak Panca ini duduk, terus langsung melihat jelas sosok bapak-bapak ini. Dilihat secara saksama, wajahnya itu pucat, bibirnya pucat, dan seperti yang dikatakan di awal bahwa di areal gusi ini seperti ada bekas-bekas darah. Dan mata beliau itu di area bawahnya ini ada merah-merah, nggak tahu apa. Jadi Pak Panca ini melihat jelas secara detail sosok bapak-bapak ini. Akhirnya saking keselnya Pak Panca ini nunjuk si bapak ini, "Kamu jangan ganggu aku sudah dapat izin tinggal di sini. Udah, kamu pergi, jangan ganggu orang tidur." Pak Panca tidur lagi, sarung itu ditutupkan ke area kepala, beliau tidur. Nah, pas waktu Pak Panca ini tidur, sering kali Pak Panca ini dengar kalau ada langkah kaki. Jadi Pak Panca yakin orang ini lalu lalang di sana, dek dek dek, karena beliau ini kan tidur hanya beralaskan tikar. Jadi telinga beliau itu langsung menyentuh tanah. Jadi ketika ada orang yang jalan, tentu mendengar dek 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 dek. Nah, itu terus didengar oleh Pak Panca, dek 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 dek. Orang ini mondar mandir. Nah, Pak Panca ini memikirkan, ini kurang ajar banget ini makhluk halus ini. Jadi sampai sekitar jam 2 dini hari, dibiarkanlah sosok ini seperti itu, mondar-mandir. Nah, pagi harinya, Pak Panca langsung kerja seperti biasa. Nah, yang membuat Pak Panca ini merasa aneh, setiap kali ada warga desa, waktu itu pagi banget, sekitar jam 6 pagi, ada banyak warga desa itu yang beraktivitas. Ada mereka yang jalan kaki menuju ke pasar, ada juga yang menuju ke ladang, ada juga yang naik sepeda menuju ke sawahnya. Setiap kali orang-orang ini lewat di depan bangunan Pak Panca itu, mereka selalu berhenti sejenak, atau minimal mereka ini ngelihat ke arah Pak Panca itu. Sampai-sampai mereka ini pandangannya itu agak aneh ke arah Pak Panca. Dan gak lama berselang, sekitar jam 7 lebih, ada seorang bapak-bapak yang jalan. Beliau bawa arit, kayaknya beliau ini mau ke ladang. Pas waktu lewat di sana, beliau sempat kaget juga, sempat berhenti, dan sempat menghadapkan badannya ke arah bangunan yang dibangun Pak Panca itu. Akhirnya beliau ini menuju ke arah sana. Nah, beliau ini menegur Pak Panca, "Dek, jenengan niki sinten? Adik ini siapa?" Pak Panca menjelaskan, "Oh, nama saya Panca, Pak. Saya mantunya Pak Mansur." "Oh, Pak Mansur. Berarti ini suaminya Linda?" "Iya, Pak, betul. Saya suaminya Linda." "Oh, mau dibangun apa?" "Ini, Pak, kami mau buka toko jamu." "Oh iya, bagus-bagus." Tapi si orang ini pas ngomong bagus-bagus seperti itu, beliau ini tetap raut wajahnya nggak bisa dibohongi. Raut wajahnya itu terlihat aneh. Akhirnya beliau pun pamit, "Ya sudah, Bapak mau ke ladang dulu." "Ya ya Pak, monggo Pak." Beliau pun pergi. Nah, setiap kali ada orang yang melintas di sana, ini selalu melihat ke arah sana, melihat ke arah Pak Panca dengan pandangan atau tatapan yang aneh. Pak Panca pun mengabaikan hal itu. Nah, singkat cerita, warung ini pun berhasil didirikan. Warung sederhana, jamu-jamu juga sudah disiapkan semua, mulailah warung ini dibuka. Warung jamu ini buka mulai jam 4 sore sampai sekitar jam 9 malam. Nah, hari pertama warung jamu ini dibuka, pelanggannya lumayan rame. Karena memang orang-orang di sana itu suka sekali minum jamu. Mereka senang juga karena ada warung jamu di sana. Biasanya mereka harus menempuh perjalanan sekitar 3-5 km menuju ke arah alun-alun untuk beli jamu. Ketika ada warung jamu ini, mereka senang banget. Jadi hari pertama, banyak pelanggan yang datang. Singkat cerita, sampai waktu itu sekitar jam 10 malam, pelanggan ini masih ada di sana. Umumnya mereka ngobrol-ngobrol. Nah, dari perbincangan yang ada di sana, terakhir kalinya bapak-bapak yang nongkrong di sana sampai jam 10 malam itu, mereka bilang, "Panca ini tidur sini toh?" "Ya kadang-kadang Pak, ini saya sudah siapkan kamar. Saya itu suka tidur di luar, suka suasana baru." "Oh ya, terus kamu ini kayaknya orangnya pemberani ya?" "Ya gitulah Pak, saya juga nggak berani bilang saya pemberani, cuma kalau ada gitu-gitu ya saya abaikan lah, ngapain saya ikutin."
Nah, umumnya mereka ini atau bapak-bapak ini membicarakan keangkeran tempat tersebut. Tapi jarang sekali ada yang membicarakan tentang sejarah gudang tembakau ini. Singkat cerita, Pak Panca dan Bu Linda ini sudah membuka warung itu sekitar hampir 2 mingguan. Barulah setelah 2 minggu itu Pak Panca bilang ke Bu Linda, "Bu, malam ini aku tidur sini. Aku pengen tidur sini karena di rumahmu agak gerah. Aku pengen cari suasana agak sejuk." "Oh ya sudah, kalau gitu aku pulang dulu ya Pak." Waktu itu sudah sekitar jam 8 malam, pelanggan-pelanggan jamu ini sudah nggak banyak yang datang. Akhirnya warung ini ditutup, Bu Linda pulang. Nah, Pak Panca sendirian di sana. Jadi ceritanya, di sekitar jam 9 malam, Pak Panca sudah bersiap untuk tidur. Beliau menyalakan radio dan mulai mendengar gending-gending Jawa untuk mengantar tidur. Nah, tiba-tiba, nggak tahu jam berapa, radio ini ada yang matikan, cetek. Dan Pak Panca itu mendengar, tek. Terus beliau buka mata. Beliau melihat nggak ada siapa-siapa di sana. Tapi radio ini posisinya mati. Dinyalakan lagi oleh Pak Panca. Pak Panca nggak mau ambil pusing. Dia nyalakan lagi, dia dengar gening-gening Jawa itu. Beliau kembali coba untuk tidur. Nggak sampai 10 menit, radio ini dimatikan lagi. Cetek. Pak Panca pun buka mata, nggak ada siapa-siapa lagi. Disitulah Pak Panca ini ngomong. Tapi beliau nggak tahu ngomong sama siapa. Yang jelas beliau ngomong, "Kamu jangan ganggu aku. Aku di sini nggak pernah ganggu kamu. Sudah, kamu pergi dari sini." Radio dinyalakan lagi, Pak Panca tidur. Belum sampai 10 menit, radio dimatikan lagi, cetek. Akhirnya Pak Panca ini bangun, radio ini dibanting, saking keselnya, sampai baterai radio ini keluar. Akhirnya Pak Panca itu buka pintu menuju ke area belakang. Di area belakang itu masih banyak sekali hutan jati, masih banyak alang-alang. Di situ Pak Panca ini melempar sesuatu ke arah sana. Sebenarnya Pak Panca ini bukan orang yang sensitif. Jadi karena beliau jengkel, beliau itu melempar batu, melempar apa yang ada di sana ke arah kebun-kebun itu. Sambil beliau ini caci maki, beliau ngumpat. Nah, nggak lama setelah itu, karena Pak Panca sudah nggak bisa tidur lagi, beliau menyalakan rokok sambil duduk-duduk menghadap ke arah kebun sana. Di samping sebelah kiri ini beliau sudah bisa melihat gedung yang terbengkalai itu. Nah, di situ Pak Panca ini melihat ada ventilasi udara dan ada jeruji-jeruji di sana. Pak Panca ini melihat kok kayak ada orang yang ngintip. Diperhatikan betul oleh Pak Panca. Diperhatikan terus, memang kayak bener ada orang yang ngintip. Nah, orang ini kulitnya itu hitam, rambutnya acak-acakan. Si sosok ini ngintip dari ventilasi yang ada jerujinya itu. Gak lama setelah si sosok ini ngintip, Pak Panca ngelihat, "Weh, siapa kamu?" Terus dia ini nggak ngintip lagi. Akhirnya Pak Panca ngambil senter, beliau ngambil bangku, dia ini naik di atas bangku sambil ngintip ke atas jeruji itu. Jadi pas waktu Pak Panca ini ngintip di area ventilasi itu, beliau melihat ada sosok bayangan hitam yang sempat lari. Nah, akhirnya Pak Panca itu ngambil batu, dilemparlah sampai ke dalam, duak, sampai terdengar suara itu. Nah, menurut Pak Panca, satpam ini nggak berani sampai ke area belakang. Jadi satpam ini hanya berjaga di lokasi depan. Nah, keesokan harinya Pak Panca ini masih penasaran. Karena dia jengkel. Dia bilang lagi ke istrinya, "Bu, malam ini aku tidur sini lagi." "Loh, kenapa toh kok Bapak ini tidur sini terus? Emangnya nggak kerasan apa tinggal di rumah?" "Bukan, karena ini aku semalam itu diganggu." "Diganggu apa, Pak?" Nah, ceritalah Pak Panca, "Masa radioku dimatiin, ini sampai tak banting. Ini sekarang nggak bisa nyala lagi radioku karena aku saking jengkelnya." "Ya sudah, kalau Bapak diganggu ya sudah, nggak usah tidur sini lagi." Bu Linda hanya ngomong seperti itu, tapi Pak Panca ini nggak mau. Dia masih nggak terima. Akhirnya karena Bu Linda tahu karakter Pak Panca seperti ini, ya sudah, beliau pun membiarkan. Nah, waktu itu sekitar jam 9 malam, setelah Bu Linda ini nutup warung, Bu Linda ini berubah pikiran. Beliau kok pengen menemani Pak Panca. Beliau itu merasa kasihan. Dan di satu sisi lain, Bu Linda juga jengkel juga. Kenapa kok suamiku di sini ini diganggu? Kami ini nggak pernah mengganggu dan mereka merasa bahwa mereka sudah dapat izin dari pemilik. Malam itu akhirnya Bu Linda bilang, "Mbak, malam ini aku temenin ya. Aku juga mau tidur sini." "Loh, nggak usah. Di sini banyak nyamuk." "Sudah, nggak apa-apa. Aku pengen tahu gangguan mereka seperti apa."
ya wis, kamu tidur di sini nggak apa-apa. Jadi mereka ini ada tempat tidur, tapi tempat tidur ini terbuat dari bambu biasa dan hanya dialasi oleh tikar. Jadi mereka tidur seadanya. Malam itu Bu Linda tidur lebih dulu. Sedangkan Pak Panca ini masih ribut dengan radionya. Dia berusaha memperbaiki radionya. Sampai dibelikan baterai baru, ternyata radio ini tetap nggak bisa nyala. Nah, menurut Pak Panca waktu itu beliau tidur di sekitar jam 11 malam. Sebelum Pak Panca ini tidur, beliau itu dengar di areal gudang ini suasana ramai sekali. Kayak ada anak kecil yang berlarian, kayak main bola lah. Di satu sisi lain, Pak Panca juga mendengar selain ada anak-anak kecil yang lagi main bola, Pak Panca juga dengar ada orang itu yang seperti beraktivitas. Jadi kayak ada orang kerja. Padahal waktu itu sudah hampir jam setengah 12 malam. Nah, Pak Panca ini akhirnya menuju ke sana. Yang pertama kali dituju adalah satpam yang jaga di depan. Jadi Pak Panca menuju ke sana, Pak Panca tanya, "Mas, sampai ini enggak dengar apa? Di gudang belakang itu ada orang-orang rame. Coba sampai lihat, siapa tahu maling." Nah, si satpam ini bilang, "Pak, kalau yang seperti itu tuh biasa, Pak. Ada orang-orang rame, ada orang-orang yang bikin berisik itu biasa. Saya enggak berani di sini. Satpam di sini ini cuma 2. Itu pun gantian yang jaga selalu sendirian. Saya nggak berani jaga kalau malam-malam gini keliling ke belakang, nggak berani." Lah terus berarti itu bukan manusia? Ya bukan Pak, tentu bukan. Saya jamin bukan. Saya jaga di sini ini sudah berapa tahun. Saya yakin itu bukan manusia. Nah akhirnya Pak Panca ini balik kembali lagi menuju ke tempatnya. Dan beliau itu masih penasaran karena suara ini masih terdengar jelas. Ada orang yang melempar barang, ada orang yang berjalan. Selain itu juga Pak Panca masih dengar ada anak-anak yang main bola. Jadi beliau ambil bangku, terus beliau naik lagi ke bangku, beliau ngintip dari balik-balik jeruji itu. Disitulah Pak Panca ini ngelihat ada bola memang. Bola ini menggelinding dari kanan ke arah sebelah kiri, tapi nggak ada siapapun. Dan nggak lama kemudian Pak Panca ngelihat lagi bola ini kayak melayang dari atas jatuh ke bawah, deg 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 deg. Nah, disitulah Pak Panca ini melihat pemandangan yang aneh. Kok ada bola gerak sendiri, tapi nggak ada orang di sana. Tapi Pak Panca ini masih mendengar ada suara anak-anak kecil yang berlarian, sambil ketawa-ketawa. Nah, dari situlah membuat Pak Panca ini agak merinding. Selama Pak Panca ini ada di perkebunan sawit, dia sempat atau sering diganggu makhluk-makhluk halus, tapi nggak se-ekstrim ini. Di situ akhirnya Pak Panca turun dari bangku dan bangku ini kembali dimasukkan. Beliau coba untuk tidur. Nah, sebelum Pak Panca ini tidur, Pak Panca didatengin lagi ada sosok. Yang datang ini adalah sosok bapak-bapak itu yang pakai singlet dan pakai celana pendek. Beliau ini tampilannya masih sama, wajahnya pucat. Terus bapak-bapak ini bilang, "Kamu ngapain tidur sini? Ayo kamu pergi. Ini gudang ini punyaku. Lahan yang kamu tempati ini juga punyaku. Kok lancang kamu? Ayo kamu pergi." Nah, saking sebelnya Pak Panca, si sosok ini ditendang sama Pak Panca. Jadi kaki Pak Panca itu langsung diarahkan ke arah tubuh bapak-bapak ini. Anehnya, kaki Pak Panca ini nggak mengenai sosok bapak ini, alias tembus. Nah, disitulah akhirnya Pak Panca ini buka mata lebih lebar, melihat sosok ini secara seksama. Pak Panca ini ambil sarung. Sarung ini dilempar ke arah si sosok bapak-bapak ini, dan sarung ini tembus. Nah, disitulah Pak Panca ini heran. Baru kali ini dia mengalami gangguan ekstrim semacam ini. Padahal Pak Panca ini orangnya sangat berani. Ketika melihat sosok seperti itu, dan sosok ini nggak juga pergi, Pak Panca itu ngambil sesuatu lagi. Yang ada di samping Pak Panca waktu itu adalah gelas yang ada isinya air. Dilempar oleh Pak Panca. Dan lagi-lagi, menurut Pak Panca, ini gelas yang dilempar tadi ini tembus. Jadi orang ini masih berdiri di situ. Nah, akhirnya Pak Panca pun langsung nutup sarung. Beliau coba tidur, sedangkan si sosok ini masih berdiri di sana. Nah, sekitar hampir 10 menit kemudian, sosok ini sudah nggak ada lagi. Pak Panca buka sarung, beliau sudah nggak ada lagi di sana. Nah, akhirnya keesokan harinya Pak Panca ini sudah mulai agak takut. Padahal baru kali ini Pak Panca ini mengalami rasa takut. Sebelum-sebelumnya beliau ini nggak pernah takut.
Tapi karena gangguannya begitu ekstrim, Pak Panca ini nggak berani tidur di sana. Sempat ditanya oleh istrinya, kenapa kok nggak berani tidur sini lagi? Enggak, pengen tidur di rumah aja. Udah lama nggak tidur rumah. Oh ya sudah. Nah, singkat cerita, warung ini masih beroperasi seperti biasa. Dan semenjak kejadian itu, Pak Panca sudah nggak mau lagi tidur di sana. Sekitar 1 bulan kemudian, Pak Panca kembali lagi tidur di sana. Dia ini iseng, karena dia masih penasaran. Dia pengen melawan rasa takutnya itu. Dia nggak mau menjadi orang yang penakut, karena sepanjang sejarah Pak Panca ini dia nggak pernah takut dengan makhluk halus macam ini. Dia memberanikan diri atau melawan rasa takutnya itu. Jadi malam itu beliau sendirian tidur di sana. Waktu itu beliau tidur sekitar jam 10 malam. Nah, tiba-tiba ranjang Pak Panca ini diangkat. Dan Pak Panca itu merasakan betul beliau ini sempat terlempar. Nah, inilah yang dimaksud Pak Panca, gangguannya itu benar-benar ekstrim. Sampai tubuh Pak Panca itu sempat hampir terlempar. Di situ beliau langsung duduk, beliau nggak bisa tidur lagi, beliau noleh kanan kiri, nggak ada siapapun di sana. Beliau menuju ke belakang kebun. Lagi-lagi beliau melihat di balik jeruji itu ada sosok yang ngintip. Wajahnya hitam, rambutnya berantakan. Setelah sosok ini ngintip, Pak Panca langsung ngelihat ke arah sana. Dan dia langsung sembunyi lagi. Nah, Pak Panca ini langsung teriak-teriak, "Weh, jangan ganggu kamu." Setelah itu Pak Panca masuk lagi. Beliau coba tidur. Belum lama Pak Panca ini tidur, ranjang ini diobrak-abrik lagi. Jadi ranjang ini diangkat naik turun. Sampai-sampai dalam batas Pak Panca ini sudah cuek. Pak Panca ini sempat merasakan hampir sekitar 5 menit. Ranjang ini digoyang-goyang, diangkat, diletakkan lagi, diangkat, dilemparkan lagi. Jadi Pak Panca berusaha untuk menikmati itu. Sedangkan ketika Pak Panca ini ngelihat ke sana, nggak ada sosok apapun. Tapi ranjang ini benar-benar bergerak. Dari kanan, kiri, diangkat, dilepas. Seperti itu. Gangguannya benar-benar ekstrim. Nah, akhirnya setelah gangguan ini selesai, Pak Panca coba tidur. Dia coba tidur. Akhirnya beliau pun tertidur. Nggak tahu jam berapa, kira-kira waktu itu sudah hampir subuh. Pak Panca ini kebangun. Dia kaget. Karena di bawah ini jamu-jamu saset itu berjatuhan ke bawah semua. Jadi kayak ada yang ngelempar. Disitulah Pak Panca ini geram. Karena situasinya itu benar-benar berantakan. Jadi menurut Pak Panca ini saset-saset jamu dan juga serbuk-serbuk jamu ini dilempar ke arah Pak Panca semua. Sampai seluruh badan Pak Panca ini penuh jamu. Dan di bawah ini saset-saset jamu ini berjatuhan semua. Akhirnya di situ Pak Panca ini juga bingung. Ini kok sampai diobrak-abrik kayak gini? Padahal semua lokasi ini tertutup dan baru kali itu Pak Panca mengalami kejadian ini. Akhirnya pagi harinya ketika Bu Linda ini datang, Bu Linda juga kaget melihat kejadian itu loh. "Pak, kok berantakan gini gimana?" Terus aku nggak tahu. Ini semalam ini kejadiannya kayak gini. Ya wes, ayo dibersihin. Bu Linda ini karena sudah tahu pasti bukan Pak Panca, pasti ada sesuatu. Setelah semua dibereskan, singkat cerita hari itu mereka berjualan sampai jam 8 malam, Pak Panca ikut pulang. Ketika sampai di rumah Bu Linda, Pak Panca ini cerita kejadian yang beliau alami. Akhirnya Pak Panca ini penasaran, "Bu, aku kok pengen tahu cerita sebenarnya tentang gudang tembakau itu sebenarnya apa? Kenapa kok aku ini diganggu?" Akhirnya ya wes, nanti nunggu Bapak. Nah, Bapak dari Bu Linda ini datang. Barusan jagongan dengan tetangga-tetangga. Sekitar jam setengah 10 malam, akhirnya langsung Pak Panca ini tanya, "Pak, Panca pengen tahu sejarah tentang gudang tembakau itu dulunya seperti apa. Dan Panca juga pengen tahu sosok Pak Wage ini siapa. Kenapa kok setiap Panca di sana ini selalu diganggu? Kamu diganggu apa aja, Panca? Coba cerita ke Bapak dulu." Nah, Panca cerita dari awal sampai akhir, sampai puncak-puncaknya ranjangnya ini digoyang-goyang sampai dia terlempar, dan sampai seluruh barang dagangannya ini diobrak-abrik. Diceritakan semualah oleh Pak Panca. Akhirnya bapaknya Bu Linda ini ngomong, "Jadi gini, dulu itu Bapak ini masih usianya 20 tahun. Bapak belum nikah waktu itu. Bapak ini sempat jadi pegawainya Pak Wage. Nah, ceritanya di sekitaran tahun 56 atau 57 ada gudang tembakau yang dimiliki oleh seorang juragan yang bernama Pak Wage ini.
Pak Wage ini bukan orang Jawa. Jadi beliau adalah orang Tionghoa dan beliau punya usaha tembakau itu. Selain itu beliau punya gudang pembuatan dupa. Tapi Pak Wage ini sering ada di gudang tembakau tersebut. Nah, di gudang ini ada mes untuk karyawan, disediakan kamar-kamar. Tapi anehnya, setiap tahun selalu ada karyawan itu yang meninggal. Dan pada saat karyawannya ini meninggal, Pak Wage selalu minta ke keluarga korban supaya korban yang meninggal ini dimakamkan di samping gudang. Nah, anehnya keluarga korban ini selalu setuju dan diberi kompensasi uang yang juga begitu banyak waktu itu. Jadi apa yang dilihat oleh bapaknya Bu Linda waktu itu, Pak Wage ini orang yang sangat misterius sekali. Beliau itu setiap hari selalu pakai kaos singlet dan pakai celana pendek. Dan beliau selalu megang kipas. Pada saat bapaknya Bu Linda ngomong seperti ini, Pak Panca langsung motong pembicaraan. Pak, ya itu yang saya temui hampir setiap malam. Ya sosok ini yang selalu ngusir saya. Terus bapaknya Bu Linda bilang, ya itu yang namanya Pak Wage. Mungkin kamu didatengin sosok itu, Pak Wage ini. Akhirnya teruslah lanjut cerita ini. Jadi menurut bapaknya Bu Linda, setiap tahun selalu ada karyawan yang meninggal. Atau kalau nggak ada karyawan yang meninggal, selalu ada kecelakaan yang terjadi di depan gudang tersebut. Jadi pernah ada satu kejadian, ada dokar yang melintas bawa penumpang. Dokar ini baru mengantarkan orang dari pasar. Tiba-tiba entah kejadiannya seperti apa, kuda ini tergelincir. Dan akhirnya membuat satu orang penumpang ini tewas di sana. Anehnya, satu korban yang tewas ini, posisi tewasnya itu persis di depan gerbang gudang tembakau itu. Nah, atas permintaan dari Pak Wage bilang ke keluarga korban supaya korban yang tewas ini dimakamkan di samping gudang tembakau tersebut. Tapi waktu itu, keluarga korban ini nggak mau. Jadi disitulah akhirnya warga ini menyimpulkan bahwa Pak Wage ini adalah penganut pesugihan. Dan yang dijadikan tumbal adalah karyawan-karyawannya sendiri. Nah, singkatnya, dalam rentan waktu sekitar 20 tahun adanya gudang tembakau ini, ada sekitar 12 orang karyawan yang dimakamkan di samping gudang tersebut. Nah, menurut bapaknya Bu Linda, makam-makam ini masih ada di sana. Lokasinya ada persis di belakang warungnya Pak Panca, persis di samping gudang. Nah, itulah yang membuat Pak Panca ini kaget merinding. Mungkin yang selama ini dialami oleh Pak Panca, ini adalah gangguan-gangguan dari sana. Nah, singkat cerita, setelah beberapa tahun beliau ini usaha tembakau tersebut, akhirnya Pak Wage ini meninggal. Beliau meninggal karena gagal ginjal, dan setelah Pak Wage ini meninggal, anak-anak dari Pak Wage nggak ada yang melanjutkan usaha beliau. Dan puncak-puncaknya, usaha ini pun terbengkalai, dan sampai pada akhirnya gudang ini hanya dijaga oleh security. Karena masih banyak barang-barang Pak Wage yang ada di sana, termasuk perabotan-perabotan jati, ada juga beberapa lemari, ada juga beberapa mobil koleksi dari Pak Wage masih ada di gudang tersebut. Jadi pada akhirnya sampai hari itu, gudang ini masih terbengkalai. Dan setelah mendapat cerita ini dari bapaknya Bu Linda, Pak Panca ini juga agak mikir-mikir. Tapi karena beliau ini nggak mau menyerah, dia nggak mau kalah dengan sosok makhluk halus. Dia tetap jaga di sana. Warung ini tetap buka seperti biasa. Meskipun Pak Panca tahu sejarah tentang gudang ini, dan selain itu meskipun beliau tahu bahwa di belakang warungnya ada pemakaman karyawan dari Pak Wage, beliau nggak mau tahu. Ternyata sekitar 1 mingguan Pak Panca jaga warung di sana. Ini warungnya sudah mulai sepi. Banyak pelanggan-pelanggan itu yang nggak datang ke sana. Sempat ada beberapa pelanggan ini yang mengaku ketika mereka mau beli jamu, mereka melihat warung yang tadinya berdiri di sana ini berubah jadi pemakaman. Nah, orang-orang ini juga heran. Loh, kok ada makam di sini? Ada juga menurut beberapa pelanggan jamu, mereka ini melihat warungnya itu dalam keadaan tutup. Ada juga pengakuan dari orang-orang lain, ketika mereka lewat sana, warung ini buka. Tapi ada 2 sosok pocong yang berdiri di depan warung persis. Nah, jadi ceritanya begitu aneh. Inilah yang membuat warung ini jadi sepi akhirnya. Dan setelah 2 minggu kemudian, Pak Panca jaga warung di sana. Beliau merasa ini lokasinya sudah mulai sepi.
kayaknya sudah nggak worth it lagi. Akhirnya Pak Panca diskusi dengan Bu Linda, dan atas dasar pertimbangan dari bapaknya Bu Linda, warung ini pun dibongkar, mereka pindah ke tempat yang lain. Nah, singkat cerita, setelah pindah di tempat lain yang lokasinya lebih rame, akhirnya warung ini kembali rame. Warung jamu ini kembali dikenal oleh warga, kembali dikunjungi. Nah, singkatnya warung ini berdiri sampai di sekitar tahun 2000. Setelah tahun 2000 itu, warung ini tutup karena banyak juga warung-warung jamu yang berdiri di sana. Persaingan semakin ketat, Pak Panca dan Bu Linda pun mencari usaha lainnya. Nah, singkat cerita, banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh Pak Panca dan Bu Linda, dan sampai hari ini Pak Panca ini tinggal di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Beliau punya toko bangunan yang gak seberapa besar. Sampai hari ini beliau usaha toko bangunan tersebut. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Bu Linda kepada Kembar Sunyi. Kami dari tim Kembar Sunyi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Linda yang telah menyempatkan untuk membagikan cerita ini kepada Kembar Sunyi. Dan semoga teman-teman sekalian bisa terhibur dengan cerita dari Bu Linda ini, dan lebih-lebih semoga kisah Bu Linda ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.